Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para hadirin jamaah Masjid Muhajirun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan kembali dalam majelis, di mana majelis ini adalah bagian daripada Riyadhul Jannah, taman surga Allah di dunia. Sehingga malam hari ini tentu kita sangat bergembira, sangat senang bisa bersama-sama berada di taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam taman surga Allah Subhanahu wa taala ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketenangan hati, karena di dalamnya kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam majelis ini, di taman surga ini, kita selalu ingat kepada Allah yang memberikan kepada kita banyak kenikmatan, limpahan kenikmatan yang diberikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita hitung satu persatu nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, niscaya kita tidak akan bisa menghitungnya. Oleh karena itu, malam hari ini kita bersyukur kepada Allah. Senantiasa kita mengajak kepada diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita untuk terus mengikuti kajian-kajian yang ada di masjid ini, untuk melazimi dan istiqamah senantiasa berada di taman-taman surga Allah di dunia. Mudah-mudahan dengan kita terbiasa, kemudian selalu berada di taman-taman surga Allah di dunia ini, Allah memudahkan kita untuk bertemu di taman-taman surga Allah di jannah. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tidak biasanya saya duduk di atas seperti ini, karena tadi sudah langsung disiapkan duduk di atas kursi, di atas begini. Saya sebelumnya mohon maaf, ngapunten para kiai, para ustadz, sesepuh lan bini sepuh. Ngapunten saderengipun kula lenggah ten dhuwur. Kita lanjutkan pada malam hari ini. Insya Allah kita akan mengkaji satu kitab, yang kitab ini termasuk kitab yang sudah banyak dikaji di majelis-majelis ilmu. Dan kitab ini adalah bagian dari kitab yang sangat terkenal, yaitu Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, karya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Bulughul Maram ini biasanya kita mempelajarinya terkait tentang bab-bab fikih,
ya, bab sholat, ya, saum, ya, puasa, zakat, haji, bab jihad dan lain sebagainya. Tetapi pada malam hari ini kita akan mengkaji kitab ini di bagian belakang. Di bagian belakang kitab ini ada bab, ya, ada kitab yang ditulis beliau secara khusus, yaitu dinamakan dengan Kitabul Jami. Kitabul Jami artinya mencakup seluruh dari kitab-kitab, ya, tulisan-tulisan yang sudah ditulis oleh beliau di dalam kitab Bulughul Maram, ya. Jadi kalau kita mengkaji kitab Bulughul Maram itu di belakang sendiri ada kitab, ada namanya Kitabul Jami, di mana kita akan membahas tentang bab tentang adab dan akhlak. Sehingga di dalam Kitabul Jami ini pembahasan yang ada di dalamnya adalah terkait tentang Kitabul Adab, tentang adab dan akhlak, kemudian albir wasilah, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua dan menjaga silaturahmi. Kemudian ada bab zuhud dan wara'. Kemudian at-tarhib, ya, wat-targhib, yaitu di dalamnya kita dituntut untuk memotivasi diri agar melakukan atau melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik, memiliki akhlak yang baik, dan menjauhkan diri kita dari akhlak yang tercela. Nah, ini. Jadi memotivasi diri untuk selalu berbuat akhlak yang mulia. Kemudian ditutup dengan zikir dan doa. Jadi Kitabul Jami itu isinya itu, ya, ada 6 bab. Dan insya Allah nanti setiap kajian Kamis Ahad kedua, ya, pekan kedua, Kamis pekan kedua, insya Allah kita akan mengkaji tentang Kitabul Jami. Sebelum kita masuk kepada bab Kitabul Jami, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait tentang penjelasan para ulama. Di dalam kitab ini disebutkan bahwa kenapa Kitabul Jami ini diletakkan di bab paling belakang, ya. Maka sebagian para ulama memberikan penjelasan bahwa penyusunan di dalam meletakkan Kitabul Jami di bagian akhir kitab Bulughul Maram, ya, ini tidak ada sangkut pautnya dengan bab-bab fikih, ya. Tidak ada sangkut pautnya dengan bab-bab fikih sebelumnya. Tetapi para ulama menyatakan orang yang memiliki ilmu agama, orang yang memahami ilmu din, orang yang faham tentang bab-bab fikih, ilmu ibadah, ya, di dalam kitab ini hendaknya mereka tidak meninggalkan, ya, akhlak dan adab sebagai ahlul ilmi, ya. Jadi orang yang memiliki ilmu yang banyak, ilmu din yang banyak, ketika tidak memiliki akhlak dan adab, dia akan terjebak kepada sifat sombong. Oleh karena itu berapapun banyaknya, seberapapun ilmunya, betapapun banyak ilmunya, kalau tidak dibarengi dengan akhlak dan adab yang baik pada seseorang, apalagi di dalam ahlul ilmi, dirinya tidak memiliki akhlak dan adab yang baik,
maka ilmu-ilmu itu tidak akan bermanfaat, bahkan menjadikan dirinya lebih sombong. Ya. Karena sombong itu juga banyak penyebabnya. Ya. Ada disebabkan sombong itu disebabkan harta. Ya. Karena di dalam harta itu ada kebanggaan tersendiri. Sebagaimana sudah pernah kami sampaikan bahwa di dalam surat Al-Imran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati wadh-dhahabi wal fiddah wal khail," ya. Dan seterusnya. Bahwa manusia itu memiliki fitrah apa? Mencintai dunia. Ya, senang terhadap wanita, nah, senang terhadap anak, bahkan senang terhadap harta benda, perhiasan. Nah, maka harta itu adalah salah satu penyebab seseorang bisa memiliki sifat sombong. Ya. Begitupun ada jabatan. Ketika orang itu sudah memiliki jabatan yang lebih tinggi, ya, yang tadinya tidak menjabat apa-apa, ya, tidak memiliki pengaruh apa-apa, kemudian setelah dia memiliki pengaruh di tengah masyarakat, kemudian duduk di atas kursi, ya, saya duduk di atas kursi begini aja rasanya, ya, Masya Allah, ya, apalagi kursi panas, ya. Duduk di kursi begini saja kayak Masya Allah, ya. Apalagi kursi sekali duduk 1 M. Ini akan membuat orang menjadi sombong, merendahkan orang lain. Harta, jabatan, juga ilmu itu juga akan bisa menyebabkan orang menjadi sombong. Maka tingkatan ilmu itu, kata ya, Umar Ibnu Khattab radhiyallahu an, tingkatan orang belajar ilmu itu yang pertama, dia akan menjadi sombong. Jadi orang belajar ilmu itu pertama kali dia akan sombong. Kenapa? Seakan-akan dia ini yang paling pandai. Tidak ada orang yang lebih pandai darinya. Misalnya ilmu, contoh yang paling ringan, belajar ilmu bahasa Arab atau bahasa Inggris, ya. Ketika dia sudah belajar bahasa Arab, terus bisa berbicara bahasa Arab dengan fasih misalnya. Ini ada rasa sombong, ya. Semua orang diajak bicara bahasa Arab. Assalamualaikum, kaifa halukum? Na'am, kul, ya. Ishrab, ya. Kulu washrabu wala tusrifu, ya. Ini satu hal yang ringan contohnya. Begitu pula kalau pintar bahasa Inggris. Apalagi ilmu-ilmu yang lain yang dikuasai, sementara orang yang lain tidak menguasainya. Maka tingkatan orang belajar ilmu itu yang pertama pasti dia sombong, ya. Nah, kalau dia berhenti pada ilmu yang dia merasa cukup dengan ilmu tersebut, tidak melanjutkan belajar, maka dia hanya berhenti pada tingkatan pertama, yaitu al-kibr. Ketika dia terus belajar, terus menuntut ilmu, dan dia sabar, istiqomah, mengikuti pembelajaran, ya, maka dia akan mencapai derajat yang kedua, yaitu tawadhu, ya. Akhirnya dia tidak merasa sombong. Kenapa? Ternyata ilmu yang dipelajari itu hanya sedikit, sebagian dari ilmu yang ada. Sehingga Pak menuntut dia untuk terus belajar, ya. Karena dia tidak pernah mondok, tidak pernah mulazamah, maka dia manfaatkan majelis-majelis ilmu. Dia manfaatkan undangan-undangan dari Masjid Muhajirun, ya. Setiap malam Jumat
Kamis pertama, Kamis kedua, Kamis ketiga, Kamis keempat full, ya. Setiap pekan ada kajian. Ya. Ini kenapa? Karena dia tawadhu. Dia merasa rendah, tidak memiliki ilmu. Tapi kalau dia hanya pada tingkatan yang pertama saja, yang isi ya paling ustadz itu lagi, ya. Seakan-akan dia sudah merasa cukup. Orang lain yang memberikan ilmu, orang yang lain menyampaikan ilmu itu dianggap rendah. Ya, tetapi kalau dia sudah terus bersabar, istiqomah, dia akan merasa tawadhu, rendah diri. Ternyata ilmu saya kurang. Dan tingkatan yang ketiga, kalau dia itu terus belajar istiqomah, dia akan mencapai derajat yang ketiga, yaitu apa? Annahu la ya'lamu ma lam ya'lam. Dia merasa tidak mengetahui apa-apa. Selama ini dia tidak mengerti apa-apa. Artinya apa? Ilmu yang dia dapatkan itu ternyata hanya secuil. Ternyata masih banyak ilmu-ilmu yang lain yang belum dikuasai. Dan inilah yang membuat dirinya tidak akan merasa sombong lagi. Dia akan merasa terus haus akan ilmu itu. Nah, disinilah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menjadi thalabul ilmi, menjadi orang yang menuntut ilmu, hendaknya kita tanamkan pada diri kita mencari ilmu, menuntut ilmu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak mencari tujuan yang lain kecuali apa? Menjadikan amal kita di dalam thalabul ilmi ini adalah ibadah, ya. Sepertinya banyak yang longgar di sebelah sini, ya. Dan di sana kayaknya penuh. Nah, mungkin monggo masuk, Pak, monggo masuk lah, diisi yang itu masih kosong banyak itu, ya. Monggo, jangan di jalan, Pak. Ya, yang di jalan. Ini pintu masjidnya biar kelihatan lebih luas. Ya, itu yang ngomong Pak Samsul itu, ya. Baik. Itu mukaddimah dari apa yang akan kita pelajari pada malam hari ini, yaitu kita akan mempelajari tentang apa yang disampaikan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah di dalam Kitabul Jami', yaitu tentang masalah akhlak dan adab. Karena di dalam kitab ini juga disebutkan bahwa ahlul ilmu, orang yang memahami bab-bab fikih, ya, bab-bab terkait tentang masalah toharoh, masalah sholat, masalah zakat, masalah puasa dan lain sebagainya, ini harus dibarengi dengan ilmu akhlak dan adab. Karena untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang telah dipelajari itu adalah bagian dari tazkiyatun nafs. Jadi jenengan taklim, jenengan belajar, ya, selama ini mendapatkan ilmu dari sini, kemudian mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan, itu adalah salah satu amal, ya, untuk apa? Mensucikan jiwa kita, tazkiyatun nafs, ya. Kita mendapatkan ilmu tentang bab sholat, kemudian kita amalkan, kita praktekkan sesuai dengan petunjuk Rasulullah Muhammad SAW. Maka sholat yang kita laksanakan sesuai dengan sunnah itu akan bisa mensucikan jiwa kita, ya. Kemudian kita juga mendapatkan ilmu dari para asatid terkait tentang masalah tauhid, ya, masalah keimanan, kemudian masalah-masalah yang lain, dan kita praktekkan, kita amalkan, termasuk itu akan bisa mensucikan jiwa.
Ya. Jadi ilmu yang kita dapatkan ini tidak ngowos, ya, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, apalagi keluar dari mulut, ya, sudah nggak ada berbekas sama sekali, ya. Dan ilmu itu tidak akan bisa mensucikan jiwa kita. Nah, ternyata ilmu yang kita dapatkan dan akan kita amalkan itu bisa menjadi penyuci jiwa kita. Dan ini menunjukkan bahwa perkara tazkiyatun nufus, perkara mensucikan jiwa, ini adalah satu keharusan bagi seorang mukmin. Lebih ya kepada orang-orang yang ahlul ilmi, orang-orang yang memiliki ya pemahaman ilmu yang tinggi. Tentu dia harus betul-betul menjaga hati, ya, untuk mensucikan jiwanya dari kesombongan. Ya. Ini yang paling penting. Kenapa? Karena iblis itu makhluk Allah, hamba Allah yang sangat pintar. Ya. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makhluk yang sangat pandai. Tetapi iblis tidak mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang ahlul ilmi kemudian tidak memiliki akhlak, adab, dan tidak mensucikan jiwanya, tidak menjaga hatinya dari kesombongan, maka ini akan terjebak kepada perilaku iblis, laknatullah alaih. Nah ini banyak, ya. Kita mendapatkan ya orang-orang yang kita lihat orang-orang yang pandai menguasai ilmu ini, menguasai ilmu ini, menguasai ilmu ini, ya. Tetapi tidak memiliki akhlak dan adab sebagai ahlul ilmi, ya. Salah satu contoh saja, kita ini kadang melihat orang yang sudah banyak ilmu agamanya, hafidz Quran, kiai, ustadz, ya. Tapi untuk menyebarkan salam saja, mengucapkan salam saja kepada saudaranya sesama mukmin itu berat. Assalamualaikum ya akhi, ya. Itu berat. Ya. Kemudian tabassum, memberikan senyuman, ya, menunjukkan wajah yang ceria, itu sangat sulit sekali. Ya. Kalau tidak kelompoknya tidak dikasih senyum, ya. Kalau lain paham, lain kelompok, lain aliran, ya, melotot gini, ya, sambil mengkerik gini. Tapi kalau satu aliran, ya, dikasih sembako, ya, salam, dikasih ini satu kelompok yang, ya. Nah, ini di dalam hadis dikatakan ini adalah tanda-tanda akhir zaman. Orang mengucapkan salam hanya kepada orang yang dikenal saja, ya. Artinya satu kelompok saja. Nah, ini nanti ada pembahasannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini juga disebutkan semakin orang itu berilmu, maka hendaknya ia semakin tahu, semakin menambah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam Al-Quran disebutkan innama yahsyallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang hanya saja yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hamba Allah dari kalangan para ulama. Artinya ciri utama seorang alim, dia itu orang yang berilmu, adalah apa? Khasyah. Ini ciri yang paling utama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang alim, seorang ustadz, seorang kiai, ahlul ilmi, ya, semakin tinggi ilmunya, maka dia akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Lah kok sekarang itu ada orang yang tingkatannya
alim, ulama, kiai, profesor, doktor, ya. Tapi ucapannya, ya, sama sekali tidak mencerminkan orang yang takut kepada Allah, bahkan menentang syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, menghina ulama, menghina, ya, orang-orang yang menegakkan syariat Allah, ya. Nah, disinilah kalau orang itu berilmu, kalau orang itu alim, cirinya hanya satu saja, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan orang itu kalau dia alim betul, maka dia akan semakin apa? Khasyah. Dia akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, monggo dites, monggo dicek jenengan. Jenengan niki nek semakin alim, ya, selama ini taklim terus, ustadz nggih gonta-ganti, ya. Niki nek misale kuliah nopo mondok nggih kata anu nih, ya, pengeluarane. Nah, sekarang ini kita terus mengaji, ya, belajar ilmu agama. Nah, monggo dicek, introspeksi. Ya. Kata Umar ibn Khattab radhiyallahu an, hasibu qabla an tuhasabu. Introspeksilah diri kalian sebelum nanti dihisab, ya. Maka kita introspeksi diri. Sudahkah kita merasa takut kepada Allah? Sudahkah ilmu yang kita dapatkan selama ini semakin menjadikan diri kita itu semakin takut kepada Allah, atau semakin berani untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah? Ya. Ataukah ilmu itu kita jadikan sebagai cover, ya, sebagai kedok saja, sebagai tameng saja? Nah, ini. Jadi khasyah itu takut, rasa takut itu baik dilihat oleh orang atau tidak dilihat oleh orang, dalam keadaan ramai, dalam keadaan sendiri, kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ilmu kita itu bisa kita amalkan, dan ilmu itu akan menjadi apa? Tazkiyatun nafas, penyuci jiwa kita. Oleh karena itu, semakin bertambahnya ilmu seseorang, dia akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semakin dekat kepada Allah, ya. Nah, beberapa waktu yang lalu sudah saya sampaikan, ketika kita itu mengenal Allah, ya, kita itu sudah mengenal Allah, ma'rifatullah, sudah mengenal Allah. Pasti kalau kita mengenal Allah, maka akan tumbuh rasa apa? Mahabbah, cinta, ya. Tak kenal maka tak sayang, ya. Kalau sudah kenal, maka semakin kenal, dia akan semakin mencintai, ya. Karena merasakan bahwa nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin banyak diberikan kepada kita. Tanpa kita minta, urusan-urusan ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin dimudahkan, semakin diberikan apa? Kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin banyak kita rasakan, semakin tumbuh kecintaan kita kepada Allah, ya. Semakin kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin cinta. Lah, kalau sudah tahapannya sudah sampai kepada cinta, kalau sudah cinta itu apa, Pak? Bu, kalau sudah cinta kepada Allah, kepada seseorang, kalau sudah cinta apa? Rindu. Setiap hari, setiap menit, setiap detik kita rindu, ya. Sampun siap Pak rindu, ya. Rindu ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun siap kepanggil kali Allah? Sampun siap? Loh, kok kalau kepikiran dereng? Aduh, pripun nih kok dereng siap nih? Sampun kenal nggih, sampun nggih. Karena kita selalu belajar, dan ini ilmu tauhid. Ilmu ini salah satu ilmu yang akan bisa mensucikan jiwa kita, semakin taat kepada Allah, ya. Semakin mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semakin rindu kepada Allah.
Kalau kita ditanya apakah kita rindu kepada Allah, mungkin ya, mungkin iya, mungkin tidak. Kenapa? Karena rindu itu akan ada pertanyaan selanjutnya. Siapkah kita bertemu dengan Allah? Siap nggak kita mati? Subhanallah, ya. Siap. Dengan jawaban tegas kita siap. Karena apa? Kita sudah siap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kita ini kadangkala yang kita pikirkan adalah dunia, dan dunia, sehingga dunia itu apa? Menyebabkan kita apa? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ini penyakitnya. Ketika kita sudah cinta dunia, maka efek sampingnya itu adalah kita takut mati, ya. Kita takut mati. Lain dengan para mujahid. Lain mereka yang sudah menjual harta dan jiwanya untuk perjuangan demi tegaknya kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hartanya yang dimiliki diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika Umar radhiyallahu anhu bersegera untuk memberikan hartanya kepada Rasulullah, ya, ternyata didahului oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, apa yang ditinggalkan Abu Bakar As-Siddiq untuk anak dan istrinya, Allah dan Rasulnya? Semua hartanya diberikan untuk perjuangan. Begitulah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka memberikan hartanya untuk perjuangan. Tidak hanya harta, tetapi apa? Bi amwalihim wa anfusihim, dengan jiwanya. Ya. Ini kalau sudah yang dipikirkan itu adalah pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa taala, rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana kisah seorang pemuda, ya, ketika Abu Qudamah Asy-Syami rahimahullah yang selalu memimpin pertempuran, ya, di Syam. Ketika itu ada Nafirul Am, ya, untuk melaksanakan berangkat berjihad, ya. Nah, ketika itu beliau sedang berada di Mekah, ya, dan ditanya, apa pengalaman yang paling, ya, kamu berkesan ketika memimpin jihad? Apa pengalaman yang paling berkesan di dalam medan jihad? Ya. Ketika itu beliau mengerahkan seluruh pasukan, kemudian mengajak orang-orang untuk berangkat berperang. Ya. Ketika itu di Irak, ya, kemudian menuju ke Syam, ya, menghadapi pasukan Romawi. Lah kemudian tiba-tiba dia diketuk oleh seorang wanita yang dia itu ingin menyerahkan semuanya apa yang dimilikinya, ya, bahkan dia itu sudah memotong rambutnya yang paling bagus supaya apa? Digunakan untuk berjihad. Ya. Kenapa? Karena tidak punya apa-apa, tidak punya uang, tidak punya, suaminya juga sudah syahid, tapi karena ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan nyawanya, maka apa yang dimilikinya dikasihkan. Bahkan dia mengatakan, saya punya anak satu-satunya yang saya miliki karena abinya, bapaknya sudah meninggal dunia, ya, seorang pemuda. Akhirnya Abu Qudamah Asy-Syami juga pada pagi harinya mengajak berjihad. Kemudian berjihad ketika itu, Masya Allah, ya, umur anak ini baru usia 17 tahunan. Ya, anaknya ganteng, putih, ya. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak punya anak seperti ini ya mungkin digandoli, ya. Digandoli, le, ojo berangkat le, le,
engko ono apa-apa engko malah gak iso ya. Kekhawatiran-kekhawatiran yang seperti ini pada diri orang beriman tidak ada lagi ya. Dia mempersembahkan anaknya untuk perjuangan Islam. Sehingga ketika itu karena anaknya punya tekad yang kuat untuk berjihad di jalan Allah, ibunya juga punya tekad yang kuat di jalan Allah, sampai ya ketika berada di Mekah itu istirahat bermimpi ketemu ya perempuan yang sangat cantik ya, kemudian di tempat yang sangat indah ya. Begitu mau dipegang nggak boleh, jangan, karena kamu belum milik saya ya. Nanti siang baru kamu bisa ketemu dengan saya ya. Kemudian setelah dibangunkan ya ternyata mimpi ya. Begitu dia bangun, akhirnya berangkat ikut Abu Qudamah Asy-Syami beserta pasukannya berjihad. Masya Allah. Ketika terluka dan kemudian akhirnya Abu Qudamah Asy-Syami ketika mencari pemuda itu dalam keadaan terluka. Ya Abu Qudamah, ya, ta'al. Saya sudah melihat wanita yang pernah saya ceritakan kepadamu dalam mimpi. Dia sedang menunggu ruh ya. Masya Allah ya. Jadi betul-betul dia melihat bidadari itu dan meninggal dunia ya. Masya Allah. Kemudian ibunya pun bergembira atas meninggalnya anaknya. Tidak bersedih, bergembira. Nah disinilah ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keadaan orang-orang yang berilmu, orang yang sudah memahami hakikat agama ini, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, berkorban harta dan nyawa. Rindu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah kita itu sibuk dengan urusan dunia, pasti efek sampingnya adalah karohiyatul maut. Tetapi kalau kita sudah menganggap dunia itu ya, itu adalah wasilah kita di dalam menggapai tujuan ya, iqamatuddin. Nah, di sini makanya di dalam kitab ini ada pembahasan nanti tentang masalah zuhud dan waro ya. Bagaimana kita mensikapi dunia itu ya. Oleh karena itu ini adalah muqaddimah dari Kitabul Jami' ya, Bulughul Maram, dan alhamdulillah kita insya Allah akan mengkaji. Dan sebelumnya saya akan membacakan keutamaan akhlak ya. Ada akhlak, ada adab. Apa perbedaan antara akhlak dan adab ya? Akhlak ini adalah sifat. Sifat aslinya orang itu baik. Sifat aslinya orang itu buruk ya. Sehingga sifat ini bisa dirubah. Orang itu yang memiliki sifat aslinya baik bisa berubah menjadi buruk akhlaknya. Kenapa? Ada banyak faktor yang mempengaruhi ya. Bisa dunia ya, harta, wanita, tahta, kuota ya. Wah, ini akhlaknya ini akan bisa berubah. Padahal aslinya akhlak sifatnya orang itu baik, tetapi akan bisa berubah. Banyak faktor yang merubahnya itu tadi. Juga ada akhlak yang buruk, akhlak yang jelek akan bisa menjadi baik ya. Banyak faktor ya. Karena apa? Ya diantaranya Imam Syafi'i rahimahullah, beliau berkata, lan tanalul ilma illa bisittah ya. Orang itu tidak akan mendapatkan ilmu ya, juga ilmu ini akan bisa mempengaruhi akhlak seseorang kecuali dengan 6 perkara. Yang pertama apa? Hirsun
Zakaun. Dia harus memiliki sifat cerdas. Nah, ini akhlak ini Pak ya. Sifat cerdas, kata Imam Syafi'i. Tentu kita sebagai seorang mukmin, mau tidak mau, kita harus memiliki kecerdasan. Dan saya yakin jenengan sedoyo, kita semuanya memiliki kecerdasan ini. Dan kita jauh daripada kejahilan, kebodohan. Kita sudah memiliki kecerdasan ini karena apa? Kecerdasan itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita mengolahnya saja. Maka kecerdasan seseorang itu bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Makanya sekarang itu ada orang yang sekolah, dia memiliki titel kecerdasan namanya apa itu SQL apa itu Nah, ini kecerdasan seseorang ini ternyata bisa ditingkatkan. Mindsetnya kita ini mindset orang miskin, Itu selamanya kita ini jadi orang miskin, Ket biyen yamunu yamene penghasilane sakmene tidak bisa meningkat. Kenapa? Karena tergantung mindset. Kecerdasan kita terbatas. Nah, ternyata kecerdasan otak kita itu bisa kita tingkatkan. Mindsetnya kita bisa dirubah. Zakaun itu. Bisa melalui Al-Quran, Al-Quran learning, pembelajaran Al-Quran, memotivasi diri dengan apa? Dengan membaca kisah-kisah para sahabat. Jadi mindsetnya itu harus dirubah dulu. Kalau kita mau kaya, kalau kita ingin kaya, bagaimana caranya? Ini harus cerdas, harus cerdas. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jenengan niki sampun cerdas. Tinggal ditingkatkan lagi, mindsetnya dirubah. Mindsetnya dirubah. Jadi kalau mau kaya, mau berpenghasilan 1 bulan 1 M, maka harus cerdas. Sakit mau mboten? Kira-kira bisa apa tidak kita mendapat penghasilan 1 bulan 1 M? Insya Allah. Tidak bisa Ustaz. Tidak bisa. Ya ini tidak bisa terus. Otaknya itu sudah ngomong tidak bisa, tidak bisa. Gak iso. Wong nyambut gawe apa sak M itu. Gak sekolah, jangan bicara gak sekolah. Orang Madura, Pak, gak ono sing sekolah, Pak, MM-an, Pak, penghasilannya gak sampai 1 bulan, MM-an. Kenapa? Karena masing-masing punya kecerdasan. Karena apa? Kecerdasan itu pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita seorang mukmin, seorang muslim, Wah, ini kecerdasannya luar biasa. Mungkin Pak Samsul suatu hari nanti mendatangkan ahli kecerdasan otak ada Ustadz Agus Surosid bisa dihadirkan biar bapak-bapak ibu-ibu ini mindsetnya berubah mindsetnya tidak menjadi mindset orang miskin terus orang pas-pasan gitu bisa menjadi miliarder milioner. Sehingga apa? Ketika melihat perjuangan itu membutuhkan harta, berbondong-bondong untuk memberikan yang terbaik apa yang dimilikinya, ini gak mau dungo ae, Pak. Ada yang membutuhkan perjuangan ini apa? Ya sudah doa saja. Yo akeh tunggale Pak nek dungo. Ini. Apakah tidak bisa kita tingkatkan? Bisa, Makanya kita punya apa? Zakaun. Wahirsun, dan kesungguhan, harus sungguh-sungguh. Manjadda wajada. Kalau kita bersungguh-sungguh di dalam menggapai sesuatu, pasti akan dapat. Kita ini kelemahannya apa? Nggak sungguh-sungguh, Pak. Males,
Ketika kita ingin berhasil ya, mencapai satu keberhasilan, kita ini males ya. Nah, ini banyak faktor. Apa yang menyebabkan kita malas ya? Bisa jadi kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kurang ya. Ibadah kita ya semakin hari semakin melemah. Qiraatul Quran juga tidak pernah, qiyamul lail ya. Ini bisa menjadi faktor apa? Kita tidak memiliki kesungguhan ya. Baik urusan dunia ya, apalagi urusan akhirat. Dunianya ya, urusan akhirat ini adalah urusan yang utama. Karena apa? Dunia ini menjadi wasilah kita menggapai akhirat. Nah, kalau kita tidak punya kesungguhan untuk menggapainya, ya sudah. Kesuksesan itu jauh dari angan-angan kita. Ya, hanya angan-angan saja, kepengen sukses ini, kepengen sukses ini, kepengen sukses ini, tapi tidak dirubah. Kepengen anaknya menjadi baik, kepengen anaknya itu menjadi hafid, menjadi mujahid, tapi dia tidak memiliki kesungguhan untuk mencetak anaknya menjadi generasi mujahid, alimun, rabbaniyun wa mujahidun. Ya. Nah, ini juga salah satu faktor. Pengen agar keluarganya ini sakinah mawaddah warahmah, tapi tidak memiliki kesungguhan untuk berubah. Ya. Ilmu yang dia dapatkan selama ini ya hanya sebagai oleh-oleh saja, ya. Tapi tidak menjadikan tazkiyatun nafas. Kenapa? Karena tidak diamalkan. Tapi kalau ilmu itu diamalkan, dia akan menjadi tazkiyatun nafas. Dzakaun wa hirsun wa dirhamun wa sabrun ya, wa sohbatul ustadi wa tuluz zaman. Ini saya dengar sudah sering disampaikan oleh Ustadz Hisham Karoman ya, dari rekamannya Pak Ruri itu ya. Pak Ruri ini yang paling aktif live ya, suaranya sampai seluruh dunia ya. Kajian di Muhajirin ini sepertinya ya biasa-biasa saja, tapi ini live-nya seluruh dunia Pak ya, seluruh dunia ya, didengarkan oleh seluruh dunia. Nah, salah satunya saya pernah dengarkan, ini pernah disampaikan oleh Ustadz Hisham. Jadi kita harus cerdas, bersungguh-sungguh, sabar di dalam menuntut ilmu ya. Juga perlu dirham, perlu dana Pak ya. Jenengan datang ke sini itu yo bensin ya, yo nyiap no, ada yang mengorbankan ya, maunya mesti ini iki wis kirim-kirim iki rek, tapi wis taklim dhisik ya. Akhirnya kirimane luput ya. Nah, tapi nanti diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhirnya mengambil dana yang lain untuk berangkat ke sini ya. Masya Allah. Nah, ini perlu dana. Wasohbatul ustad, juga sering-seringlah kita itu silaturahmi ke ustad. Sering-seringlah kita silaturahmi kepada ulama. Sering-seringlah kita bersilaturahmi kepada tokoh-tokoh agama. Ya, sehingga sehingga kita memiliki wawasan yang luas, tidak cepet ya. Tidak mudah kita menganggap paling benar sendiri. Kenapa? Karena ternyata di antara para ulama ini banyak mereka itu yang memiliki dasar hujah yang lebih kuat daripada kita di dalam melihat satu permasalahan. Nah, kalau kita ini sering silaturahmi, kita akan memahami masalah-masalah itu, sehingga nanti di dalam kitab ini juga kita akan mengkaji bagaimana masalah-masalah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ini di kalangan para ulama itu menjadi wajib atau sunnah ya, dan bagaimana mensikapinya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itulah kiat dari Imam Syafi'i rahimahullah ya, di dalam menguatkan kita untuk senantiasa thalabul ilmi, untuk senantiasa meraih sebuah kesuksesan itu ya, kita harus mengorbankan, termasuk
tulus zaman, butuh waktu ya. Sabar Pak ya. Ibu-ibu, bapak-bapak juga harus bersabar. Untuk merubah sifat ya, akhlak yang buruk menjadi baik, ini juga perlu kesabaran ya, sabar. Maka dengan ilmu yang kita pelajari itu, kalau kita amalkan akan menjadi apa? Tazkiyatun nafas ya. Inna fi jasadil mudghah fa idza saluhat jasadu kullu wa idza fasadat jasadul kullu ya. Pada diri seseorang itu, pada diri kita ini, jasad kita ini ada segumpal darah ya. Fa idza saluhat jasadu kullu, kalau dia baik ya baik semuanya. Tapi kalau dia rusak semuanya ya. Ala wahya al-qalb ya, hati. Ada yang mengatakan jantung ya, ada yang mengatakan jantung. Makanya Pak, kalau orang itu akhlaknya baik, sabar, tenang, itu masya Allah ya, sehat jasmani dan rohani. Kenapa? Jantungnya tenang, gitu ya. Tapi kalau orang itu suka marah-marah, ya, suka nggak sabar, jantungnya itu berdegup kencang, ya, suka memikirkan, ya, banyak pikiran, ya. Nah, itu biasanya yang gampang kena stroke Pak, ya, serangan jantung mendadak, ya, kolesterol, diabetes, ya. Dan ternyata para dokter itu menasihatkan penyakit-penyakit itu ya kuncinya satu apa? Sampean ojo mikirin iku pelan-pelan ae, ojo kenceng-kenceng ya. Sudahlah, diikhlaskan, sabar, tenang. Obatnya itu ya. Makanya kata Rasulullah, kalau itu baik, jantungnya itu tidak berdegup kencang ya, semuanya akan baik, sehat. Semuanya, organ tubuh ini sehat semuanya. Tapi kalau jantungnya itu bendino drodok, ya, aduh, tangi akeh iki, mari gini teko, tanggale wis tanggal 6, berdek tok, ya. Belum anak-anaknya banyak tugas, ya, istrinya juga urusan-urusan dunia dipikir semua. Drodok Pak. Ya. Jadi amal soleh itu adalah rezeki. Kita beramal soleh itu Pak, itu ibaratnya kita mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Kita bisa taklim ke sini Pak, ini adalah rezeki. Karena tidak semua orang bisa taklim. Ya. Ada orang itu yang hanya bisa, wis Pak Samsul aku tak nyumbang sego wae, tapi aku gak iso pengajian iki. Soalnya apa? Bisnisku iki mulai meningkat. Nggih mboten napa. Nyumbang sego, mangan untuk jamaah supaya mereka giat datang taklim, itu juga salah satu ibadah, amal soleh, ya. Karena ada orang yang bisa hartanya tapi tidak bisa tenaganya. Ini juga banyak. Ada orang yang tenaganya saja bisa, hartanya tidak bisa, ya. Itu, ya. Kita ini banyak yang tidak bisa harta ini, ya. Tenaga mesti siap, tapi ya kadang-kadang tenaga gak siap, harta ya tidak siap. Bima tadkhulul jannah, terus arep mlebu swarga gawe apa? La sodakotun wala jihadun, ndak juga hartanya dikeluarkan untuk perjuangan, juga dia tidak berjihad, tidak berusaha, tidak beramal untuk memperjuangkan Islam. Bima tadkhulul jannah, arep mlebu swarga ndamel napa Pak Bu? Nah, makanya amal soleh kita ini mastata'tum fattaqullaha mastata'tum, selagi kita mampu Bapak Ibu sekalian, kita perjuangkan, kita kerjakan apa yang kita mampu sekarang ini. Kita tidak bisa seperti ulama Ibnu Mubarak rahimahullah.
Beliau itu ya donatur. Beliau itu ya mujahid. Bapak Ibu tahu, Ibnu Mubarak itu, beliau adalah seorang mujahid yang kadang-kadang orang tidak kenal. Kenapa? Karena ketika dia sudah menunggang kuda, dia akan berlari kencang, memakai ya penutup kepala, menerabas musuh. Ya, podo kaget kabeh, siapa ini? Siapa ini? Ternyata Ibnu Mubarak, mujahid. Beliau juga seorang dermawan yang memberikan bantuan kepada orang-orang lemah, du'afa wal masakin. Beliau juga adalah hafidul Quran. Beliau adalah ahlul hadis. Masya Allah, ya, semuanya. Ini karunia, Pak. Lah kalau kita ini, ya kalau kita bisa harta kita, ya wis sak mampu nih. Kalau kita bisa tenaga kita beramal soleh, ya fadol, ini rezeki. Karena kita tidak selalunya bisa beramal soleh. Ya. Kadang-kadang kita mau beramal soleh pun tertunda-tunda. Meniyailah. Ya. Ya. Punya uang 1 juta saja dipikir, ya, diwolak-walik, ya. Iki tak infakno, po tak gawe nyicil sepeda motor, ya. Iki ya diwolak-walik ya ya. Nah ini. Makanya kalau sudah beramal soleh, badiru bil amal, bersegeralah, bergegaslah kalian beramal. Kenapa? Karena akan datang fitnah, ya. Terus kita akan menghadapi fitnah sebagaimana apa? Fitanan kaqita'il lail mudlim. Fitnah itu seperti potongan gelapnya malam ini, ya. Fitnah itu sudah ada tapi kita nggak tahu, peteng soalnya. Apa fitnah itu? Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafir. Orang itu pada pagi hari beriman, sore kafir. Kalau sekarang, Pak, nggak nunggu sore, ya. Ya, sholat subuh, mari sholat subuh jam 10 wis kafir. Ya. Yo nyicil bank, yo ngelek utangan, yo banyak, ya, amal-amal kekafiran yang kita kadang-kadang, ya, kita juga mentaati orang-orang dolim. Yumsi mukminan wa yusbihu kafiran, sore mukmin, pagi kafir. Apa sebabnya? Kata Rasulullah, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Mereka itu apa? Menjual dinnya, menjual agamanya untuk apa? Untuk ditukarkan dengan dunia, ya, yang tidak ada apa-apanya ini. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Hari ini kita melihat kenyataannya seperti ini. Kaum muslimin di mana saja, ya. Hari ini kita melihat bagaimana orang Islam, orang beriman menjual agamanya untuk kepentingan dunia. Jabatan, harta, ya. Ini semuanya bisa kita saksikan hari ini, ya. Kita mungkin malam ini tidak membahas terkait politik, ya Pak, ya. Ya. Kalau kita bahas politik ini, wah, masuk semua. Kenapa? Karena kaitannya dengan fitnah ini, menjual agama demi kepentingan dunia. Ya. Maka kita berhati-hati. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang terakhir, saya bacakan akhlak yang mulia ini, ya. Tadi akhlak dan adab, ya. Kalau adab itu etika, ya. Etika makan, ya. Pakai tangan kanan sambil, ya, makan, minum. Etika, ya. Dengan yang lebih tua, dengan yang lebih muda, nah itu adab, ya. Jadi adab dan akhlak ini sangat bergandengan, ya, sangat erat kaitannya adab dan akhlak ini. Oleh karena itu
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, an Abi Hurairah qala qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum linisaihim khuluqan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Keimanan yang sempurna, iman seseorang itu dikatakan sempurna, ahsanuhum khuluqan, yaitu di antara kalian iman yang sempurna adalah yang terbaik akhlaknya, yang paling baik akhlaknya. Ini dikatakan oleh Rasulullah iman yang sempurna. Wa khiyarukum linisaihim khuluqan. Nah, diantaranya banyak ya. Rasulullah menyebutkan sempurnanya iman itu kan indikasinya adalah akhlaknya baik. Nah, di antara akhlak yang baik itu adalah khiyarukum linisaihim khuluqan, yaitu yang terbaik akhlaknya terhadap istrinya. Siapa saja yang paling baik, berbuat baik terhadap keluarganya, itu termasuk adalah akhlak yang baik. Nah, makanya akhlak ini indikator utama sempurnanya iman. Maka kalau ada orang itu yang tidak baik terhadap istrinya atau yang kurang bagus terhadap suaminya, setiap hari tengkar terus, nah, dipertanyakan Pak imannya, ya. Imannya itu dipertanyakan. Kenapa? Karena iman seseorang itu bisa dikatakan baik ketika kita melihat akhlak orang itu baik. Di antara kebaikan akhlak orang yang selalu berpuasa sunnah dan orang yang qiyamul lail. Kenapa? Karena menurut Imam As-Sa'di rahimahullah, dia itu bermuamalah dengan manusia sepanjang waktu, ya, sepanjang waktu, ya, murah senyum. Ada orang itu yang jenggotnya panjang, terus cingkrang, setiap hari puasa sunnah, ya. Mungkin puasa Daud ya, sehari puasa sehari enggak, qiyamul lail, bacaan Qur'annya bagus. Tapi ketika bertemu dengan saudaranya sama sekali tidak mengucapkan salam. Nah, ada yang seperti itu. Ada orang itu yang ramah sekali, ya. Baca Qur'an aja tidak bisa. Tapi selalu dia memiliki semangat untuk baik. Akhlaknya bagus. Dengan orang itu ramah tamah, selalu mengucapkan salam, assalamualaikum bapak, assalamualaikum akhi, assalamualaikum, ya. Apa yang bisa saya bantu? Apa yang, masya Allah, ya. Nah ini, sehingga apa? Kata Rasulullah, orang yang memiliki akhlak yang baik itu, dia akan bisa menyamai derajat orang yang selalu berpuasa dan qiyamul lail. Masya Allah, ya. Mudah-mudahan kajian kita pada hari ini bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa sabar, senantiasa istiqomah untuk thalabul ilmi, ya. Dan mudah-mudahan ilmu-ilmu yang kita dapatkan ini akan selalu membuat kita semakin baik, ya. Selalu menjadikan kita bisa membersihkan hati, ya, tazkiyatun nafas dari sifat-sifat sombong, ya, kemudian dari perbuatan-perbuatan maksiat, dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin 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 ya rabbal alamin. Ya, itulah ya mukaddimah dari Kitabul Adab ini, Kitabul Jami ini.
Mudah-mudahan kita bisa bertemu pada waktu yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan langkah-langkah kita untuk senantiasa berada di majelis-majelis ilmu ini, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat fid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ditutup. Ya. Tutup kafaratul majlis. Mungkin di Bapak ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa kepada Tuhan. Subhanakallah. Assalamualaikum.